Terusnya kalau waktu itu tolong kirimin foto gitu. Saya nggak tahu kalau ditampilin. Pak kasih aja foto yang terbaik. Mungkin itu memang rekayasa hari gini gitu. Begitu untuk waduh. Wah. Kecewa nggak? Lihat gambarnya dengan aslinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, Ustadz Lufti, Bapak Dika, Ibu Dirut di luar. Jamaah Haji Sahara Kafilah yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, syukurillah, dan teman-teman semua. Saya boleh ya cerita ya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu ya Ustadz ya, saya mendapatkan tugas untuk mengawal secara segi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Lalu saya, waduh apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya ikut seminar, kemudian saya browsing-browsing, kira-kira ada apa dengan jamaah haji yang selama ini sudah ada di Arab Saudi itu? Dia sakit apa dan sebagainya begitu. Nah lalu saya dapati data semacam ini. Oh, oke, baiklah. Memang nggak jelas ya, tapi saya bacakan aja. Jadi ini amit-amit ya jangan sampai ya bahwa jamaah haji yang dirawat dan kemudian meninggal di sana itu karena penyakit infeksi. Itu satu. Nah, kemudian yang lain, kalau ini kan pastinya nanti tugas saya adalah bagaimana supaya nanti Bapak Ibu tidak terjadi infeksi di sana. Tentunya begitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah neoplasma. Neoplasma itu tumor, berarti kalau tumor itu pastinya penyakitnya sudah ada sebelum berangkat ke sana. Kemudian data lagi selanjutnya pneumonia. Tahu ya, pneumonia itu radang di paru-paru. Kenapa? Mestinya paru-paru itu dulunya juga dari atas sakitnya. Sakitnya atau penyakitnya masuk lewat hidung, lewat mulut, lewat pernapasan dalam hal ini, kemudian ke kerongkongan turun ke paru-paru, maka sakitlah pneumonia. Nah, ini jamaah yang paling banyak dirawat di Tanah Suci. Kemudian berikutnya dispepsia, sakit mah lah gampangnya begitu. Kemudian memang ada gangguan jantung ya, mungkin ini dari sebelumnya pun sudah ya. Artinya sebelum berangkat pun sudah. Kemudian ada gangguan paru-paru. Lalu berikutnya adalah dehidrasi yang kalau kita lihat beritanya saat ini itu kan nantinya suhunya 50 derajat. Berarti ini kemungkinan nanti yang akan kita hadapi. Kemudian yang penyakit jamaah yang biasa menjadi keluhan sehari-hari itu yang pertama adalah radang tenggorokan. Kemudian berikutnya tekanan darah tinggi. Lalu lagi-lagi infeksi pernapasan bagian atas, kemudian linu-linu, ya kalau itu biasa ya linu-linu karena memang di sana banyak kegiatan fisik. Kemudian juga batuk-batuk dan sebagainya. Kemudian juga masih ada juga mahnya paling atas. Nah, kemudian tapi sebelum ini ya, saya memang terus kemudian mencari apa sih kok sampai terjadi demikian, itu ada apa dengan situasi di Arab Saudi itu, di Tanah Suci itu. Ternyata memang di Tanah Suci itu banyak berbagai alergi yang ada di udara di sana. Makanya itulah yang diantaranya menimbulkan gangguan daripada jamaah. Lalu yang berikutnya, Masya Allah ini kok bisa ya, apa ini mungkin kiriman setan kali ya. Nah ini coba, jadi mikroba yang ada di dalam udara itu mengkontaminasi udara di sekitar daerah kawasan kita berjamaah di sana itu, berada di sana itu. Nah inilah makanya pasien yang sampai meninggal itu karena memang dari infeksi.
Nah kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Mari kita pikirkan bersama nanti apa yang harus kita kerjakan. Lanjutnya juga kemudian kondisi geografi dan iklim di Arab Saudi. Mungkin juga suatu saat mungkin ada apa ini? Ada apa? Ada badai pasir. Lah. Kemudian juga udara banyak polutan atau zat-zat yang memang tidak menguntungkan bagi tubuh di Mekah. Itu memang banyak variasinya. Ya inilah yang ternyata menimbulkan menurut saya ya inilah kenapa kok sampai banyak jamaah yang batuk-batuk, kemudian radang pernapasan, kemudian juga sakit mah, pneumonia gitu ya. Kalau sakit mah sih bukan karena ini ya. Sakit mah itu sih karena mungkin bagaimana manajemen kita makan ya. Tapi nanti kita bicarakan berikutnya. Oke. Tapi sebelumnya boleh ya saya ikutan pantun dong. Ikan umumnya hidup di air. Cakep. Maaf saya tak pandai bersair. Terus satu lagi. Bahasa Jawanya pesawat udara adalah montor mabur. Benar gak? Saya ulangi ya. Bahasa Jawanya pesawat udara adalah montor mabur. Cakep. Kemana cakepnya? Oh betul ya. Sebentar saya ulang dulu. Bahasa Jawanya pesawat udara adalah montor mabur. Cakep. Semoga semua jamaah menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh iya begitu, latihan. Saya latihan loh kok pada pantun-pantun ini, subhanallah. Pada jago-jago pembicaranya. Malah kadang-kadang mungkin orang yang nggak mau berangkat haji pun itu perlu dapat pengarahan dari Haji Lufti, perlu pengarahan dari Pak Dika kok saya bisa ya. Mungkin karena luar biasanya saya melihat Pak Dika itu begitu biasanya kalau suka grogi saja dia malah gampang lupa namanya. Pak Dika. Oke, alhamdulillah. Ya malah saya itu menyarankan Bu coba ya mungkin ada Pak Dika ya ada semacam penataran memotivasi diri begitu bisa menerima situasi keadaan karena luar biasa banyaknya masalah-masalah yang ada di lingkungan kita ini yang menjadikan kita itu sakit, betul kan? Iya. Jadi ya alhamdulillah nggak nyangka loh kalau manasik haji itu ternyata materinya begini keren-keren luar biasa subhanallah. Alhamdulillah sahadat kafilah luar biasa subhanallah alhamdulillah masya Allah. Selanjutnya lalu setelah saya melihat tadi jamaah kita yang di sana meninggal karena apa, yang dirawat karena apa, yang sakit karena apa. Kemudian bagaimana lingkungan udara di sana yang banyak bakteri, polutan, alergen. Kemudian saya mencoba menyusun apa yang harus saya kerjakan supaya tentunya tentunya kita juga nggak mau kalah sama Pak Uda. Halo Pak Uda. Pak Uda kan S3 ya kan. Kita juga nggak mau kalah lah. Ada S3 juga biar kita semua nanti jadi S3. Pertanyaan apa S3-nya ini kalau Pak Uda kan S3 bidang tarik ya Pak ya? Oh belum? Oh S2, oh ya mudah-mudahan karena ngomongan saya ini mudah-mudahan sebentar lagi jadi S3 ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Uda tadi bilang spontan Pak gitu ya, malah saya itu di lingkungan kampus itu aneh memang kalau dipanggil dok itu. Teman-teman saya tuh panggil Pak ya, mungkin karena wajah saya itu enggak cocok jadi dokter barangkali. Yang cocok itu Pak Dika. Ustadz Lufti. Ya, pernah ya, saya tuh di Jogja saya buka praktek. Terus teman saya itu datang. Pasien saya itu bukan datang ke saya, ke teman saya itu. Karena memang teman saya itu beliau orang Pemalang, saya dari Pemalang. Memang memang dokter banget gitu. Nah kalau saya itu malah kadang-kadang kalau kalau lagi di jalan di kamu tuh ngomong-ngomong, tanyanya apa? Dinas polisinya di mana? Aduh sedih aku. Tapi enggak juga sih. Pernah juga di Jogja itu saya ngobrol sama tukang soto. Saya ditanya, lah Bapak
angkringan sotonya di mana? Wah, enggak apa-apa. Saya harus Pak Dika, menerima apapun. Terus maaf ya, terus satu lagi, waktu saya baru-barunya di UIN, itu kan di sana ada pasar tumpah. Nah, kemudian pasar tumpah itu kan ada orang yang mau mintai duit. Preman. Lah saya kan itu ngapain sih kok ribut-ribut? Saya mendekati gitu. Lah yang ibu pemilik pasar tumpah itu duitnya dikasih saya. Mungkin wah ini bosnya preman ini datang. Waduh, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau saya buka jadi gundul ini, waduh lengkap lah sudah mahnya. Untung selamat. Oh ya Allah. Tapi ngomong-ngomong soal topi ya, ternyata saya jadi kenapa orang tua itu banyak pakai topi? Ya mungkin keimanan, ketakwaan dan sebagainya ya. Ternyata ini melindungi udara dingin. Jadi kalau saya lagi batuk, itu pakai baju hangat, pakai topi yang rapat gini sudah, itu aman sudah. Atau kalau hujan, itu saya nekat aja. Penting misalnya kita ke warung, Pak masih hujan Pak, tenang. Yang penting ini saya lindungi. Minta itu tas kresek taruh sini, udah aman. Alhamdulillah yang punya rambutnya masih gondrong. Ya Pak Sinten? Pak Andi ya, Pak Andi. Pak Andi saudaranya Andi Matalata kah? Oke, Masya Allah. Ternyata kalau wanita enak ya, ada jilbabnya jadi melindungi ya. Waduh, Masya Allah. Kalau orang Arab itu pakai apa Pak itu? Pak Ustadz? Ah iya. Oke, S3. Ngapunten loh, S3-nya ini lain. Artinya, kok lama banget ya. Padahal pesertanya pinter-pinter ya, terlalu lambat ini. 3 sehat. Berangkatnya sehat. Barengan dong. Di tanah suci sehat. Ayo dong barengan. Pulang sehat. Amin ya Rabbal alamin. Wah, kalau berangkatnya sakit gimana? Siapa tahu berangkat sakit di tanah suci sehat. Pulang di rumah lebih sehat. Allahumma amin. Yang sudah sehat di tanah suci sehat, lebih sehat. Pulang di rumah sehat banget. Allahumma amin. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya saya nggak perlu cerita tentang diri saya waktu umroh dulu ya. Tapi memang kenyataan itu. Padahal cuma umroh loh kelasnya. Apalagi ini bapak-bapak ini haji. Pasti itu lebih jos lagi. Jos apa ya anunya bahasanya? Sebenarnya mantap. Oke, setuju. Oke. Lanjut. Apa ini? Nah, biasanya itu setahu saya, jadi bagaimana mempersiapkan kita ini berangkatnya jangan sampai kelan, itu banyak ya acara-acara ya kan? Banyak acara-acara, gimana sampai lelah enggak? Itu kalau ada tamu terus pada mau berangkat itu kira-kira, Pak ya enggak lah, secara bijaksana saja bagaimana mengantisipasi tamu-tamu menjelang hari keberangkatan. Ya. Tapi penting juga mereka itu berdoa. Iya kan mereka kan juga berdoa, tidak hanya datang kita sugi untuk datang untuk silaturahmi kan enggak, pasti ada doanya juga. Ini ada cerita luar biasa kenyataan. Jadi waktu itu ngapunten ya minta izin saya cerita soal diri saya dan ibu saya. Waktu itu ibu saya mau naik gaji kira-kira ya 25 tahun yang lalu lah ya. Nah karena ibu saya itu sudah paling tua di antara jamaah itu. Jadi kami itu keluarga itu nitipkan Pak tolong ibu saya sudah tua Pak, Ibu tolong ya, titipin semua, titipin. Saya juga begitu ya Allah, saya memang dokter ya Allah, memang saya mestinya saya mendampingi. Tapi ya Allah, pendamping kamu kan jauh lebih hebat. Saya mungkin bisa melindungi ibuku dari penyakit ya Allah. Tapi engkau kan lebih bagus, jauh dari apapun. Jangankan cuma seorang Jono dibandingkan engkau ya Allah. Saya mendampingi ibu saya, dokter Jono mendampingi ibu saya. Jauh lebih hebat pendamping kamu. Walaupun 1 jono, 2 jono, 3 jono, 4 jono, 1000 jono, 1000 jono. Pasti Allah yang pasti hebat. Kita berdoanya begitu. Saya pribadi tadi itu ya, walaupun dokter tapi nggak bisa mendampingi gitu. Tapi saya sering berdoa Allah. Masya Allah, di sana itu luar biasa. Justru ibu saya yang di prediksi itu paling sakit karena paling tua. Wanita lagi itu justru ngurusin jamaahnya pada sakit, bikin ini, bukan ini, Masya Allah Akbar. Itu saya kadang sampai merinding, sekarang pun masih itu.
Mau melihat merinding saya? Masya Allah. Seperti itu, ya kalau Pak Ustadz pasti banyak ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ya monggolah bagaimana agar nanti nggak kelelahan lah begitu. Caranya silakan kebijaksanaan Bapak Ibu sekalian. Oh di sana ya? Hah? Oh iya. Oh ini tadi ya acara kantor, keluarga, kelompok. Kemudian, kalau di rumah silahkan loh banyak minum air putih yang hangat, yang cukup. Nah, saudara sekalian, ngapunten nggih. Biasanya sama mahasiswa sih dulunya ya sebelum pensiun. Iya, padahal dengan Bapak Ibu yang saya hormati. Minum air putih hangat yang sampai cukup. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti punya anak, punya siapapun yang harus diurusi kehidupannya, mungkin lagi ngekos. Bulan ini dia jatahnya misalnya taruhlah 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan depan lagi 4 juta dan sebagainya. Enggak ada batasnya kalau ngurusi orang itu. Yang menjadi tanggung jawab kita kan supaya dia tetap eksis, apa dia lagi kuliah, apalagi kerja, apalagi di pondok dan sebagainya. Kita kan harus punya tanggung jawab supaya dia cukup konsumsinya. Tapi kalau kita yang punya tanggung jawab ginjal ini gampang banget. Apakah tanggung jawab kita itu kita penuhi dengan betul apa tidak? Gampang. Air seninya jernih. Gampang kan? Jadi kalau jernih, wah sudah pasti cukuplah. Kita melaksanakan tanggung jawab kita untuk memelihara ginjal kita. Iyalah harus kita penuhi lah. Ginjal kita kan kalau kita makan enak nggak ngerasain. Kalau kita minum enak nggak ngerasain. Ya kan? Ya sudahlah kita kita memberikan terima kasih kita bikin air kencingnya putih sampai jernih maksudnya. Oke. Nah ini sudah ada nih kalau putih, kalau jernih bagus dan sebagainya. Lah terus tapi nanti gimana kalau naik gaji? Kalau sering kencing. Lah tapi kalau apalagi di sana panas-panas kan memang harus banyak juga minum kan? Ya suruh pilih aja apakah nanti kelelahan dehidrasi apa sering kencing begitu, nanti gimana ngaturnya, nanti teknisnya kita atur di sana bagaimana sebaiknya. Oh, gerak sendiri? Enggak. Pak Indra ini terima kasih yang bikin slide-nya keren banget. Kemudian ya ini sejak sekarang, mohon maaf loh ya, kalau sudah ilmunya sudah jauh melebihi saya loh ya, mohon maaf loh ya. Saya hanya mengutarakan apa yang sedikit yang mungkin yang saya tahu, tapi mungkin ada yang sudah memperhatikan masalah-masalah gizi yang baik. Sayur, buah, tidak santan, tidak lemak, tidak asap-asapan, tidak minyak, tidak gorengan. Kenapa ini semua? Ini karena ini menjadikan penumpukan kolesterol. Kalau ada selang ya, ada selang enggak ya? Itu sesuatu yang berlubang. Ballpoint, ngapunten. Ya, ini pembuluh darah kita, lubang kan. Jadi darah keluar masuk lewat pembuluh darah kita ini. Kalau dia masih baru, masih bayi, masih anak-anak, dia bebas saja. Tapi bertahun-tahun kita makan gorengan, makan santan, daging-daging merah misalnya, itu nanti dia akan pembuluh darahnya ini atau lubangnya itu akan selama-lama akan tertempeli oleh sisa-sisa itu yang namanya plaque arteriosklerosis. Nah, bayangkan kalau ini ya pembuluh darah ini atau gampangnya selang ini harus mengalirkan sesuatu, harus menghidupi organ, menghidupi ginjal, menghidupi jantung, menghidupi otak, menghidupi saraf-saraf. Tapi karena kita buat sempit, kalau sempit berarti kan tidak bisa mengalir dengan normal. Belum lagi kalau macet, kalau saking banyak sumbatannya, maka ya bagaimana kalau kita misalnya mau kirim duit ke anak, perjalanannya gempa, rusak, kita nggak bisa kirim. Atau gampangnya kalau otak kita misalnya nggak dapat darah, ya jadi stroke. Kalau jantungnya nggak dapat darah, ya jadi serangan jantung. Kalau ginjalnya nggak dapat darah, ya ginjalnya jadi macet. Kenapa macet? Itu kita sendiri yang bikin sebetulnya. Ya kan, kita sendiri yang bikin. Makan saja. Mulut mah nggak bisa bedain ini bermanfaat apa enggak. Tapi kalau kita sebutnya bisa
tenggorokan kita suruh ngomong, pembuluh darah kita suruh ngomong, ginjal kita suruh ngomong, paru-paru suruh ngomong, itu dia mungkin bisa nyumpahin kita. Nyumpahin kita, enak lu makan enak, sampai aku ini jantung ini yang kerja keras, lu yang bikin berat, awas nanti ada serangan jantung untukmu. Begitu juga otak, wah enak lu ya makan, aku nggak ngerasain lu makan enak, tapi nanti awas ya kalau makan begitu terus. Maaf ya seperti itu. Oke, jadi monggo bila dibaca sendiri, kacang-kacangan, banyak makan ikan, kurangi daging merah, kurangi gula dan garam. Nah, kacang-kacangan, banyak makan ikan, kurangi daging merah ini akan semacam memusuhi dari yang tadi. Yang saya bilang santan, goreng-gorengan. Gampangnya kalau goreng-gorengan, santan, minyak itu menyebabkan kolesterol LDL, kolesterol yang jahat. Tapi kalau kacang-kacangan, minyak ikan dan sebagainya itu punya kolesterol HDL itu untuk melawan kejahatan daripada kolesterol LDL. Jadi menghambat adanya penyempitan pembuluh darah. Nah, tadi juga mengenai selang saluran darah tadi. Kalau dia ada plaknya di situ, ada kolesterol dan sebagainya, lama-lama rapuh. Makanya kan kita juga sering tahu, bukan, ada orang-orang yang tiba-tiba pecah pembuluh darahnya. Bagaimana mungkin tidak pecah karena pembuluh darahnya sudah rapuh. Kalau masih anak-anak mah nggak masalah itu kan, karena pembuluh darahnya bisa mengembang, emosi bisa mengembang, olahraga keras bisa mengembang, menyempit. Tapi udah tua-tua dia nggak bisa lagi, nggak elastis lagi, ya gara-gara karena kita tidak pandai untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk mulut kita dan baik untuk pembuluh darah kita. Jadi kita harus minta maaf. Tadi nanti Pak Dika saya akan usul supaya kita minta maaf ke organ-organ kita. Maaf ya perutku, aku nggak pedulikan dirimu, makan pedas saya hantam saja. Pada dirimu sebetulnya kalau bisa dikasih mulut itu dia teriak-teriak. Maaf ya paru-paruku, aku sudah memberikan kamu asap, ya kan? Masya Allah, coba asap luar biasa. Memang prestasi setan itu ada 3 mengenai rokok ya. Ada prestasi setan yang luar biasa dalam hal konsumsi itu ada 3 macam. 1, lawang di surga itu Nabi Adam kan sudah dikasih makanan buah-buahan yang begitu banyak, tapi namanya setan ya. Cuma suruh satu makan aja, 1 buah aja tetap dia makan. Hebatnya setan loh. Prestasi setan yang pertama. Prestasi setan yang kedua, prestasi yang kedua itu dalam hal konsumsi adalah minuman rasanya kayak air kencing, tapi bagi orang tertentu itu rasanya enak, bahkan bangga. Minum bir, apa-apa minum bir. Ada itu rasanya kayak air kencing. Ada yang pernah minum? Saya pernah minum sekali. Jadi tahu rasanya. Iya betul. Jadi waktu itu saya dengan teman-teman, waktu dulu kan saya juga dagang muter-muter gitu. Jadi medical representatif, muter-muter, teman-temannya kan macam-macam, kalau sudah selesai kerja itu mampirnya ke tempat-tempat gak jelas gitu. Terus saya minum selalu, wah betul, memang rasanya tuh kayak air kencing gitu. Tapi kok ya namanya pinternya setan, bagi orang tuh kok enak dan bangga itu loh, heran saya. Masya Allah. Nah, saya juga lagi mikir ya, mungkin saking senangnya bir itu, misalnya suatu kafe ya, birnya habis, kan bisa marah-marah kan? Orang yang suka bir tadi kan bisa marah-marah. Terus yang punya yang nunggu kafe tadi bingung gimana ya? Ya sudah, tak kasih air kencing aja. Padahal dia tuh barusan makan jengkol. Terus apa yang terjadi? Kasih air kencing yang pada dia barusan makan jengkol. Begitu diminum, waduh, Mas ini rasa baru ya. Kalau ini bercanda ya tentang ini. Ini juga bikinan saya ya. Tapi yakin memang kayak air kencing itu loh, prestasi setan yang kedua dalam hal konsumsi. Prestasi setan dalam hal konsumsi yang lebih heboh lagi itu dalam hal rokok. Rokok kok disumsi coba tuh. Asap, orang kok mau konsumsi asap. Padahal Masya Allah, Allah itu menciptakan paru-paru untuk apa? Menyaring di sekitar itu banyak udara, banyak bakteri, banyak alergen, banyak debu dan sebagainya. Disaring, kayak kendaraan itu kan ada penyaringnya kan? Iya kan?
supaya yang masuk ke dalam tubuh itu bersih. Malah manusianya sendiri yang malah ngasapi paru-parunya, coba toh. Itu kan kebangetan, hebatnya setan. Setan kok dilawan. Betul kan? Luar biasa, Masya Allah. Saya sampai bercanda, ada orang jualan ikan asap. Ya kan, enak kan ikan asap? Saya sampai bilang, masnya merokok ya? Awas ya masnya, nanti kalau masnya dikubur, masnya kuburnya harus dirahasiakan tempat kuburnya. Lah kenapa Pak? Soalnya ada orang yang akan mengambil paru-parumu. Paru-paru asap mungkin enak, mungkin karena orangnya perokok. Ya mudah-mudahan kalau di sini ada yang merokok, mudah-mudahan nanti nggak merokok lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, oh banyak ya. Aduh, kalau begitu mohon maaf ya. Tapi pernah memang saya baca, jadi konon rokok itu, jadi setan itu diusir sama Allah karena masa bapak tahu itu lari terkencing-kencing lah, kencingnya tuh tumbuhan tembakau. Tapi saya cari hadisnya kok nggak ada. Tapi jelas lah merokok itu sudah menyalahi fitrah, jelas menyalahi fitrah. Ya itu loh, ya Allah menciptakan paru-paru supaya bersih, udara yang masuk, darah yang itu saya bersih. Kan paru-paru itu kan cepat perpindahan, pertukaran darah yang bersih sama darah yang O2, darah yang penuh O2 di sekitar kita, dan darah yang habis sampah, darah yang isinya sampah metabolisme tubuh CO2. Di situ di anunya, di tukernya. Lah kok kita asapi coba toh, itu kan nggak masuk akal ya. Ya kan? Tapi kalau jamaah Zahra kafilah mah saya kira tahulah itu, dan mungkin tidak akan lakukan lagi bagi yang merokok. Yang ngapunten nggih, ya itu Mbak. Ya. Soalnya di Tembara itu kan Temanggung itu kan dulu memang terkena tembakau ya. Ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sampai jamaah meninggal, ternyata meninggal di sana karena infeksi. Infeksi masuknya kan lewat mulut atau mulut kok di sini salah ya. Lewat hidung dan lewat mulut. Kebalik tadi ya, lewat mulut, hidung, kebalik ya. Memang suka begitu sih saya itu kadang-kadang. Lewat hidung atau lewat mulut. Lewat mulut berarti makan. Makan loh, kok bisa makan? Memang di sana itu cateringnya kotor, saya yakin enggak. Kalau cateringnya kotor pasti dibredel. Pasti sudah ada semacam pokoknya sehat lah. Terus gimana caranya? Oh, berarti kita tidak mencuci tangan dengan baik dan benar. Oh, Masya Allah. Ini kalau dilihat dengan, ini kan lingkungan kita ini kan banyak bakteri-bakteri, apalagi di Arab Saudi sudah diteliti banyak mikroba kontaminasi udara. Ini kalau kita, atau gini ya, kita buktikan di rumah. Itu di rumah kita yang tidak banyak kontaminan bakteri ya. 2 gelas, gelasnya teh, teh manis, satunya ditutup, satunya enggak. Nanti yang enggak ditutup 2-3 hari kemudian penuh kuman di situ, bertumbuhan karena dibuka. Tapi yang ditutup insya Allah lebih aman. Itu membuktikan, kalau enggak percaya nanti coba, membuktikan bahwa di lingkungan itu banyak bakteri. Ya, kenapa kita bisa sehat terus? Nah, Allah kan memberikan tentara-tentara dalam tubuh kita, tapi ada batasnya juga, ada sel darah putih bukan? Nah, tangan kita ini, apalagi kuku-kuku kita, di tangan-tangan ini banyak kuman, banyak banget di sini. Di sini apalagi kita suka pegang yang enggak. Jangankan yang pegang yang enggak. Yang enggak pegang-pegang sini itu juga banyak kumannya. Enggak kelihatan sih. Ya caranya untuk melihat itu dilihat di bawah mikroskop. Nah, lalu kalau kotornya di sini, padahal kita mau makan dan ini tidak kelihatan kumannya, bagaimana cara membersihkannya? Ya bagaimana kita supaya membersihkannya itu semuanya ini ke sini, kuku-kuku sini, ribet banget. Bisa berapa jam? Ya kan supaya bersih. Tapi alhamdulillah WHO Dunia Kesehatan sudah memberikan panduan bagaimana mencuci tangan yang baik. Nomor 1, basahi dengan air sabun. Kedua dan sebagainya sampai ke 6. Nah, tapi ini teori. Artinya yuk kita aplikasikan
supaya mudah. Mohon maaf, boleh ya? Boleh ya, barengan ya, barengan. Begini. Kemudian langkah yang kedua, lihat nih, punggung tangan kita itu ada berapa? Ada berapa? Ada dua kan? Kalau saya dulu waktu mahasiswa itu kalau ditanya dosen pokoknya saya jeplak aja, karena itu yang teringat. Kadang-kadang saya lupa materinya, tapi gara-gara salah menjawab itu saya jadi ingat, gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Dan di sini nggak ada nih ya. Oke lah, jangan ragu-ragu untuk menjawab. Langkah pertama satu tetes, lek. Oh gitu ya, baik. Oh ya silakan. Langkah. Sebegini mas, menghadap sana mas, ya mas. Sini kali mas ya. Oke. Apa begini coba? Langkah pertama ambil setetes, lek. Dibasahin dong, diratakan dong. Tapi sebelumnya kasih air dulu, ya kan? Ambil sabun, tetes, plek di sini. Terus langkah yang kedua, kita punya punggung tangan berapa? Dua. Ya udah, kita gosokkan sini, punggung tangan. Kerak. Satunya juga kan dua punggung tangan. Ya kan? Nih. Terus langkah yang ketiga, bagaimana langkah ketiga? Ini ada berapa ini lubangnya ini? Ininya kak? Ininya? Ini ada berapa ini? 3. Sela jarinya yang ini ada 3 kan? Ada 3 kan? Nah ini kita masukkan sini. Klek. Nah ini yang ketiga. Oh ketiga. Ini tuh ketiga. Ada kan ini kan ada 4 tapi kita hanya butuh 3 ini. Kecuali kalau ada jarinya 6. Ini mungkin harus beda SOP-nya. Ya, memang ada sih namanya polidakila apa ya gitu. Yang polidakili. Oh, orang kesehatan ya. Masya Allah. Kalau saya salah dikritik ya atau ditambahin nanti ya. Ya. Oh, istrinya Pak Ari. Istrinya Pak Ari di mana Pak Ari? Istrinya? Bidan. Oh, bidan. Oh, luar biasa. Bidan itu yang gini-gini lihat. Wah, luar biasa. Oh, oke. Jadi langkah ketiga sela-selaan yang 3 jumlahnya ini kita bersihin. Kuman kan banyak di sini, gimana coba? Ya toh. Nah. Setelah itu langkah keberapa? Langkah keempat. Oke. Jari kita ada 4. Ya sudah, ini kita bersihkan. Kelak, ini 4 kan? Kerak, kita bersihkan 4 jari kita. Kan ada 4. Nah, jari ini juga kita bersihkan ada 4. Ada 4 kan? Kan ada 4. Kemudian berikutnya kelima jari kita ada berapa? Ada 5, ya sudah kita paksakan aja yang paling pokok ini ya nomor 5 ya, maaf ya Bu Bidan ya, saya paksakan yang 5 ini, udah plek ini kelima. Terus berikutnya nomor 6 gampang, kita bikin aja angka 6. Angka 6, jadi enggak gini. Wah apa itu? Ini tujuannya untuk membersihkan kuku-kuku ini loh. Jangan ragu-ragu 6. Duret, 6. Udah. Bersihlah. Ayo coba. Langkah pertama, ngapunten. Langkah pertama, ayo. 1, iya. Terus diratakan dong. Diratakan. Langkah kedua. Langkah 2, 2 punggung tangan. Begini, oh ya oke lah, gini aja deh. Langkah pertama, tetes 1. Oh gini ya, biar kelihatan semua. Enggak, gimana? Oh gini kelihatan ya. Tetes. Tapi basahi dulu, basahi dengan air. Oh gitu ya, bingung ya, saya mau kayak ya. Ya basahi dengan air, terus kasih sabun. Tek, 1 kali, tek, terus diratakan. Langkah kedua, langkah kedua apa ya? Oh ya, punggung tangannya ada 2 nih. Punggung tangannya 2, oke. Punggung tangannya ada 2. Punggung tangannya ada 2. Terus ketiga, wah kebetulan nih aku punya
sela-sela ini 3 nih. Oh ini 3 kan? Ya sudah kita bersihin 3. Langkah keempat, alhamdulillah aku punya jari 4, Pak bersihkan semua. Lek, iya begini. Kita bersihkan sela-sela jarinya ini semua. Ini juga kerja semua. Kita balik, gini kita balik. Iya kan? Nah terus kelima, ya sudah. Pokoknya yang kelima yang utama ini ya ibu jari ya. Kelima ini. Ini lihat nih. Wah, oke. Keenam, bikin angka 6. Angka 6-nya yang gede aja gini kan. Wah. Terus dibilas. Nah, ini kunci supaya kita tidak kemasukan kuman pada saat makan. Iya kan? Tadi kan saya matur udah bahwa pasien yang meninggal dirawat itu karena infeksi. Dan saya kan mikir infeksinya dari mana? Apa masa hai Arab Saudi ini maka baru ada kuman, masuklah. Kan enggak kan? Tapi ya dari makan kita, tangan kita, makan tanpa. Tapi kita suka suka sembrono loh ya, mau makan aja gitu kan. Padahal ini tuh kalau dilihat itu banyak kuman. Kalau dilihat, iya sih kalau kita ini masih dalam kondisi sehat walafiat, muda, perkasa gitu sih, kuman lewat gitu. Iya kan lewat gitu kan. Tapi kan di sana kita capek, kita ngantuk, kita juga tidak muda lagi. Jadi harus benar-benar bagaimana agar kuman tidak masuk. Nah, mudah-mudahan semua bisa nih cuci tangan. Bu Bidan, itu kan menurut Depkes itu kan cuci tangan itu kan saya lupa kan, gimana muter-muter gitu kan. Nah terus satu jadi tim PPI di rumah sakit kan. Saya kan sebagai dokter patologi ini kan sebetulnya jarang nggak pegang pasien lagi kan, jadi nggak cuci tangan. Tapi karena saya malu nanti kalau kok nggak bisa gitu, saya mikir caranya gimana ya. Terus akhirnya itu makanya dapat tugas tuh kadang-kadang ya ada hikmahnya. Oh iya satu gini, dua gini. Kalau dokter bedah, dokter anak-anak, dokter kebidanan, Bu Bidan itu pasti hafal. Tapi untuk yang nggak pernah cuci tangan karena nggak pegang pasien lupa-lupa, maka insya Allah Bapak Ibu juga nggak lupa-lupa. Perlu enggak sih? Nah itu nyatanya tidak itu yang meninggal karena infeksi. Itu yang meninggal, yang enggak meninggal, yang sakit tentunya juga ada lagi. Oke, ngapunten ya, tadi sudah disuruh gini, saya nyuruh begitu lagi. Tapi demi kebaikan kita semua. Dan juga saya juga latihan biar saya enggak lupa sih. Oke, lanjut. Nah, kemudian olahraga. Jalan kaki, maksudnya bukan di Arab Saudi, kalau sana memang sudah jalan-jalan terus ya. Maksudnya di rumah. Pak Ari sudah jalan kaki sehari 1,5 jam ya? 1 jam ya? 20 menit ya. Kalau lari di tempat 20 menit yang penting keringetan. Tapi kalau jalan ya minimal 1/2 jam lah. 1/2 jam sampai keringatan gitu. Ya. Kemudian olah nafas. Jadi biar pundak-pundak sini paru-paru yang di bagian atas itu juga berkembang. Tahan, keluarkan. Itu nafas pundak. Kemudian yang kedua, yang sewu, napas dada. Gimana napas dada? Dada bernapaslah. Enggak ya. Tapi enggak bisa begitu ya sayangnya ya. Jadi pada saat kita ngambil nafas, itu dadanya dibusungkan. Wah, sini kan yang berkembang kan, wah luar biasa. Jangan ragu-ragu. Tapi nggak usah, juga nggak apa-apa sih. Biasa aja. Keluarkan pelan-pelan. Napas dada. Iya.
Yang ibu-ibu nggak ragu-ragu juga, mentang-mentang aduh saya malu mau saya kan perempuan gitu. Ya, ini kan olahraga gitu kan. Nanti dikira nantangin ayah gitu ya. Makanya nggak ditantangin aja sudah. Gawat ya. Wah, di Arab Saudi nggak boleh begitu ya. Waduh. Oke. Kemudian yang ketiga, napas pinggang. Napas pinggang itu, aduh gimana, saya pertama waktu latihan itu juga susah napas pinggang gimana sih. Ternyata suruh perintahkan aja, pinggang-pinggang sini suruh nyedot udara sebanyak-banyak, ini dilebarkan aja. Nanti bisa lama-lama. Napas pinggang. Jadi biar paru-paru di sini juga ikut berkembang, biar nggak cuma sebagian aja yang sehat, tapi semuanya merata sehat. Kemudian yang terakhir, napas perut. Ngapunten, coba napas perut gimana? Napas perut? Hah? Ibu sudah persa ya, sudah tahu ya. Itu kalau yang masih baru, itu napas perut itu waktu membuskan napas itu dikempiskan. Waktu menjedot dikempiskan. Yang belum tahu. Nah ini kan malah paru-parunya kempes. Ya kan? Justru itu anteknya di sini. Jadi pada saat menghirup itu justru dibelendong kayak perutnya dibusungkan. Astagfirullah. Iya. Dibusungkan. Disedot busungkan. Aneh kan malah. Aneh memang, tapi karena kita pengen paru-paru bawah itu juga berkembang. Ya kan? Biar berkembang. Wah, Tuhan juga, insya Allah bismillah. Nanti kalau kita kena paru-parunya sakit, kena infeksi di sana bagian sini, alhamdulillah masih ada di sini. Sini kena, oh sini masih bagus. Sini kena, semuanya kena. Mudah-mudahan enggak ya. Ya itu salah satu usaha. Apa perlu dipraktekkan? Sendiri aja ya. Sudah terlalu banyak praktek tadi soalnya. Walaupun sebenarnya itu menghilangkan ngantuk juga sih. Iya kan? Iya. Mau? Oke, alhamdulillah. Mau loh, ya kita untuk bersama kok. Yuk. Izin. Oke, yuk. Ayo kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tarik napas sambil angkat pundak. Jangan langsung turun, jangan gini, jangan. Jadi mengeluarkan udara bersamaan dengan menurunkan pundak. Ya. Menghirup udara sambil mengangkat pundak, mengeluarkan udara sambil menurunkan pundak. Dengan ketawa boleh. Oke, sekarang napas dada. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Kelahirannya. Terus yang ketiga napas pinggang. Ini nggak kelihatan sih. Kecuali dibuka bajunya kali ya baru kelihatan. Sekali lagi 3, 2, 1. Terus napas perut 3, 2, 1. Ayo perutnya kempis apa belembung? Belembung ya. Saya juga kadang-kadang kebalik-balik juga. Jangan dikira kalau yang ngajar itu pintar loh. Jangan dikira, iya kok begitu. Jadi dia perutnya digembung. Wah bisa nih. Oh ya napasnya pakai mulut. Iya. Ya.
Oh, Masya Allah, ya, ya, ya. Yuk, napas perut yuk. Jadi, 3, 2, 1. Perutnya gembung, ambil napas. Memang ini mic-nya ikut latihan nafas ini mic-nya. Ya, luar biasa, menjiwai juga mic-nya. Ini agak sulit soalnya, ingin kamputan. Jadi kita sedot sambil perutnya digembungkan. Oke. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu lagi stres, lagi apa? Wah, luar biasa. Lega banget. Lega banget, Masya Allah. Melengkapi apa tadi yang sudah melengkapi tadi apa yang sudah diutarakan Pak Dika. Oke. Kan ini kan sudah. Oh gitu. Oh, enak ya. Enak ya. Oke, enak. Ingat ya Bapak Ibu ya. Ini untuk menguatkan paru-paru kita. Wah, kalau gitu nanti nggak perlu pakai masker ya. Ada awan debu, kita gini aja ya. Enggak juga, ini hanya upaya, biar paru-parunya kapasitasnya meningkat. Ini itu bagus. Coba kalau dulu zaman COVID itu kan nafas yang diserang sampai nggak bisa nafas. Coba kalau misalnya ada paru-parunya di sini yang kena, di sini masih ada ya, mungkin insya Allah ya membantulah ya Pak. Nomor Allah yang punya ya. Oke. Nah, ini untuk menjaga agar paru-parunya kuat. Jadi maaf ya Bapak Ibu, saya ada cerita dikit. Orang yang mau mati di ICU itu pH-nya pasti nggak normal. pH itu keasaman tubuh. Jadi tubuh itu supaya bisa bekerja seperti adanya, bermetabolisme, berkegiatan ini membutuhkan situasi pH-nya normal. pH-nya normal. Nah, orang yang mau mati itu pH-nya nggak normal. Terus siapa yang menormalkan pH itu, menunda mati biar tubuh memperbaiki dan Pak Dokter dengan pertolongan Allah juga biar mengobati, menyembuhkan. Yang mempertahankan pH itu ada 2, paru-paru dan ginjal. Itu yang bertanggung jawab supaya pH tubuh itu dalam keadaan normal. Jadi kalau pH-nya kalau paru-parunya kuat, ginjalnya bagus, itu enggak mati-mati. bercanda ya. Pokoknya ya saya ingin tahu aja ya, saya ingin mengatakan saja bahwa pasien yang mau meninggal itu pH-nya pasti terganggu. Dan yang bertanggung jawab supaya pH-nya itu normal adalah paru-paru dan ginjal. Mereka bekerja sama. Makanya kalau dia mau meninggal itu kan kadang-kadang ada napasnya gini. Itu untuk menormalkan. Gitu. Ginjalnya sebenarnya juga kerja keras. Tapi kan kita nggak tahu. Ginjalnya bersuara gemurutuk gitu. Itu apa ya? Gemuruh nggak bisa dengar ya. Ginjal dengan minum air putih tadi. Tanggung jawab kita supaya ginjal tetap oke, minum air putih. Indikatornya itu tadi. Bening. Kemudian paru-paru ya kita berusaha itu dan tidak merokok. Masya Allah, merokok itu mungkin kalau orang meninggal karena merokok itu mungkin bunuh diri kali. Bener nggak sih? Iya kan? Coba. Mungkin nanti di akhirat suruh merokok terus gitu. Mungkin kan katanya kalau bunuh diri nanti harus mengulangi cara bunuh dirinya kan? Iya kan? Nggih toh? Lah kan yang ahli agama. Iya toh? Allah Akbar. Nggih, nyun sewu. Kalau saya lari-lari kecil, itu saya sambil zikir. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Sudah utang-utang lupa semua. Astagfirullahaladzim. Wah, nanti bagus loh ya. Tapi ini saya bukan bidang agama loh ya. Saya bukan yang bidang, masa ini mau ngomong soal zikir ya nggak boleh ya. Tapi nanti kalau di sana itu mungkin pakai itu mungkin bagus juga. Oke. Okay. Nah sekarang itu sebenarnya ada ilmu baru, tapi entah benar atau tidak bahwa jalan dengan mundur itu ada manfaatnya. Tapi nanti jangan di Arab Saudi ya, ke sana mundur mungkin itu juga belum bisa, baru ada update ilmu baru. Tapi kenyataannya seperti apa belum tahu ya.
istirahat cukup di rumah, monggo 6 sampai 8 jam. Bagus kalau menurut Rasulullah itu jam-jam 9 tidur, jam 2 bangun, kemudian nanti siang sebelum duhur atau setelah duhur itu tidur luar biasa. Tolong doakan supaya saya bisa seperti itu ya, karena di Jakarta memang kalau siang susah ya begitu. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah banyak, alhamdulillah sudah bisa mengatur waktunya, mudah-mudahan bisa menjalankan itu. Yang penting 6 sampai 8 jam per hari. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang memang sudah selama ini rutin berobat ke dokter, silakan dilanjutkan. Kemudian bagi yang punya dokter pribadi nanti bisa disampaikan ke saya, ke Ustadz Lutfi untuk nanti bisa dikoordinasikan. Untuk yang punya hal-hal yang khusus, memang kita juga ada pertemuan dengan Bapak Ibu tersendiri untuk membicarakan yang teknis-teknis gitu ya. Kalau yang umum-umum sih ya kita lewat umum aja ya. Tapi untuk yang memang punya penyakit tertentu, insya Allah Zahara Kafilah merasakan bahkan kehormatan. Orang-orang yang sakit begini-begini kok bisa naik gaji lewat Zahara Kafilah. Luar biasa kan? Pahalanya Zahara Kafilah itu kan, kalau lewat lain kan nggak bisa. Reguler kan nggak bisa toh. Betul, tapi lewat kita itu bisa. Kan menurut saya loh ya, menurut saya itu wah keren banget itu. Luar biasa. Ya, di Tanah Suci itu kan banyak aktivitas fisik. Nanti Bapak Ibu lebih tahu dari saya apa saja. Jadi kita perlu persiapkan. Nah, dan aktivitas fisik itu kan tidak bisa ditunda. Misalnya saat buang lempar jumroh, ya itu kan nggak bisa ditunda. Kalau tadi Bu Ari, siapa tadi ya Bu Firmanto, Pak Firman. Oh ya Allah, tadi kan di depan situ, di depan malah nggak ketahuan ya. Oh ya Allah. Tadi kan kok nggak ambil Bu? Sebentar lah, masih antri. Nggak bisa begitu kan di sana kan? Masa misalnya mau lempar jumroh nunggu sepi, nggak mungkin. Itu kan terbatas waktu. Karena itu kita harus persiapkan fisik kita. Tapi luar biasa kok, pemberantasan fisik itu benar-benar hebat. Kalau kita meningkatkan kesehatan kita, kekuatan kita itu luar biasa. Dan bisa dikerjakan. Beda. Kalau motor dulu ada 90 cc, biar kuat ada 100 cc, kemudian lebih kenceng lagi 125 cc, lebih kenceng lagi 250 cc. Kalau kita kan nggak mungkin, kita mau kuat ganti jantung yang besar, yang kuat kan enggak. Tapi kita bisa dengan latihan untuk meningkatkan kemampuan kita. Beda dengan motor dan ya dengan besi, kita bisa itu. Ya intinya memang ya olahraga. Kemudian jaga makan minuman yang tidak merusakkan tubuh. Itu saja. Ya Bapak Ibu sudah tahu apa saja itu. Bahkan tidak hanya dari sekarang tahu, tapi dari dulu pun sudah tahu. Jadi aktivitas fisik di sana itu nggak bisa ditunda. Enggak, saya masih capek, saya masih lelah. Lewat itu kegiatannya itu sudah kehilangan momentumnya. Karena itu memang harus jaga kondisi, menghemat pada saat digunakan, nggak bisa lagi antri-antri, nggak bisa nunggu sepi, tapi harus dikerjakan saat itu. Bismillah, insya Allah semuanya bisa. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, oh iya saya lupa. Jadi yang menjaga supaya tubuh itu kegiatannya itu normal, itu pH-nya normal, kemudian suhunya memenuhi syarat. Kalau suhunya nggak memenuhi syarat, tubuh nggak bisa bekerja dengan optimal. Taruhlah misalnya ya, gampangnya kalau kita mau menggoreng ikan, kan suhunya perlu mungkin 80 derajat. Tapi kalau kegiatan tubuh kita itu suhunya harus optimal. Kalau kita minum air dingin, suhu merendah, kemudian kegiatan tubuh menjadi tidak optimal. Kalau tidak optimal, ya namanya tidak optimal, ada kuman masuk, kita tidak cepat menangkap, kita cepat lelah, kita akan jatuh sakit. Iya sih, tapi kan enggak apa-apa, ini kan masih pada muda-muda, 20 tahun. Ya, 30 tahun yang lalu, umurnya 20 tahun ya. Ya, jadi sekarang kan nyun ngapunten andosinya kan enggak lagi. Jadi jangan minum es di sana. Bahkan untuk air jam-jam pun jangan dingin. Tapi hangat. Iya. Oke. Lalu minum ini tidak menunggu haus. Tetap sedikit-sedikit tapi sering. Jangan saya belum haus kok. Saya belum lapar kok gitu. Saya ibaratkan begini, kita itu mau ke Solo.
naik tol, nggak ada lagi pom bensin, adanya cuma di sini, nggak ada lagi pom bensin, tapi belum habis, bensinnya belum habis, tapi nggak ada lagi kesempatan untuk ngisi, makanya kita isi penuh kan, supaya bisa nyampe ke tujuan. Jadi jangan lama, jangan isi bensin dulu banyak. Tapi ini kan nggak cukup sampai tujuan, begitu kan? Nggak cukup kalau kita nggak tambah. Begitu soal makan minum, belum lapar, belum haus, nanti saja. Tapi nanti kita bakal perlu air, kita bakal perlu energi. Mumpung sekarang makan, masa mau di mana itu makan, nggak mungkin lagi. Makanya di satu tempat saja, misalnya begitu. Jadi, yang ngapunten, makan sesuai jadwal, lapar nggak lapar, makan. Minum, haus nggak haus, minum. Kalau di rumah sih bisa minum kapan saja. Mau langsung santai tidur capek ini, tapi ini kan enggak, kita akan melakukan kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat dunia akhirat, membutuhkan fisik yang prima, dan itu bisa dikerjakan membuat kita fisiknya prima. Lanjut apa ini? Nah ini tadi ini sebenarnya sudah di Pak Dika, Ustadz Lutfi, Pak Mahbub sudah ini. Tidak banyak pikiran. Kalau banyak pikiran memang kemudian kita menjadi menurunkan stamina kita, menjadi boros energi, menjadi boros kalori kalau terlalu banyak pikiran itu. Emosi ya sudahlah, jangan marah. Kan bukankah Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul apa yang harus saya lakukan? Jangan marah. Apalagi ya Rasulullah jangan marah. Apalagi ya Rasulullah jangan marah. Ya kan? Soal saya begitu, benar enggak? Ada kan itu Pak Ustadz, ada kan yang Rasulullah menyuruh kita supaya enggak marah itu sampai 3 kali, benar kan? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kemudian tidak tergopoh-gopoh. Pak, Pak, itu kan tergopoh-gopoh. Kan gimana Pak kabarnya gitu aja. Ya misalnya ngambul ya cepet. Kadang-kadang saya termasuk tergopoh-gopoh, itu menyebabkan saya sakit mah juga. Kalau sakit mah sudah asam lambungnya meningkat, saya mikir ini jantung saya kena apa ya? Padahal karena tergopoh-gopoh. Padahal tergopoh itu kalau dalam bahasa Jawa Pak Ari, kebat kelewat, kesusu, kebat kelewat. Cepet tapi malah enggak enggak beres. Ya Pak Kiai Tembara. Ya kan? Malah enggak beres. Jadi ya pelan tapi pasti gitu. Tergopoh-gopoh. Tidak terlalu banyak gerak. Pernah suatu ketika, artinya kalau memang tidak diperlukan ya jangan banyak gerak gitu kan, harus menghemat. Suatu ketika contoh di KRL itu kan AC-nya mati. AC-nya mati. Terus pada 2020 ini saya bilang, diam, tenang, kemudian nikmati apa yang ada. Coba kalau kita gini malah semakin panas, semakin merasakan banget bukan? Tapi ya sudah santai dan berdoa. Akhirnya ya itulah contohnya yang bisa kita adaptasi, tidak terlalu banyak gerak. Kemudian tidak kena hawa dingin. Ini kalau nanti kan di sana kan panas ya. Ini maksudnya kalau saya itu biasanya kalau dingin tuh menjadi tidak maksimal, diare terus nggak sehat, gampang flu begitu. Nggak tahu nanti aplikasinya di sana itu di mana itu. Kalau di mana kemudian kita kena dingin. Apa di kode apa? Habis. Waktunya habis. Loh, piye toh? Oh. Oke. Ya ini sudah banyak gerak, Tiak Namadin menerima apa adanya. Oke. Nah, ini penelitian. Karena kita ini orang-orang yang intelek, saya yakin. 15% batuk yang selalu kebalik. Oh ya, hanya 15% dari 100 orang itu yang selalu pakai masker, itu dia batuknya cuma ruang 15. Dari 100 jamaah, tapi 100 jamaah itu pakai masker terus menerus, itu cuma 15% yang kena batuk. Kemudian yang buka tutup sekenanya, itu dari 100 jamaah itu 31 orang itu kena batuk. Kemudian yang disiplin, tutup terus saja, tutup gitu, nggak peduli. Kecuali makan ya buka ya toh. Itu
kebalik ya, ada pada baca sendiri deh. Ah, kebalik toh saya toh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi yang nggak pakai masker itu lebih dari separuh batuk ke batuk. Tapi yang pakai masker terus itu cuma 15%. Tadi saya terbalik ya. Memang saya biasa terbalik sih. Ah, tapi alhamdulillah zaman sekarang itu kalau mengajar itu juga mahasiswanya pinter-pinter. Jadi kadang slide dengan yang saya tulis dengan yang ngomong saya berbeda ya dia tahu. Tadi saya terbalik gitu aja. Kadang juga malah saya sengaja saya balik-balikin supaya untuk pada senyum gitu. Jadi jangan ditatap padanya. Tapi kalau slide itu kan sudah lihat berkali kan. Tapi ngomong bisa kacau gitu. Kalau ngomong bisa terbalik-balik memang sih. Oke. Lagian sudah pede. Biasanya kalau zamannya pinter-pinter ya sudahlah ngomong sekananya aja. Yang penting pokoknya apa itunya gitu. Tahu itunya gitu. Nah kemudian ini mungkin nggak berguna ya. Ini ibu, ini kalau gini itu kalau musim dingin ya pakai begini itu ya bapak ya. Kalau ibu Ika, oh ya jadi ini nggak berlaku ya. Ya sudah. Oke, padahal saya juga mau beli itu ternyata mungkin nanti nggak berguna ya. Iya, karena panas ya. Wah ini berarti nggak anu ya, nggak. Mungkin nanti payung, mungkin dari sudah payung, masker, topi yang lebar ya. Nah, apalagi pasti lebih tahu nih. Ya, ada yang sudah pernah naik gaji? Oh iya, wah kalau beliau mah. Tapi kalaupun tak ada pasti ya malu-malu ya. Biasanya orang kita kan malu-malu, nggak mau nonjolin ya. Ya kalau minum ya jangan tergesa-gesa, jangan sampai tersedak. Dengan duduk tangan kanan tidak dingin dan hangat. Ya udah tahu lah ini ya. Kemudian kan biasanya kita ini menahan untuk makan tidak banyak, tapi kita harus makan banyak di sana. Di Arab Saudi ini karena bakal banyak aktivitas fisik. Jadi jangan waduh itu wong Indonesia makannya akeh-akeh. Jangan takut begitu dibilang ini orang Indonesia kok makannya dokoh banget, makannya kok rakus. Enggak, memang karena kegiatan fisiknya bakal banyak kok. Iya kan? Bakal banyak itu juga harus banyak istirahat, suplemen dikonsumsi silakan, suplemennya dibawa apa saja dibawa nanti. Selanjutnya kumur-kumur air hangat. Kalau ada yang kira-kira tenggorokannya gatal atau apa, segera kumur-kumur air hangat, panas, yang panas dan kemudian ada garamnya. Tapi jangan ditelan loh ya. Ini hanya untuk kumur-kumur, jangan ditelan. Ya sesekali boleh ya, kalau lagi diare sih ya boleh aja. Kalau lagi diare boleh aja, atau dehidrasi ya, dehidrasi kurang cairan juga boleh aja. Berangkat sehat, di tanah suci sehat, pulang sehat. Alhamdulillah. Walaupun target kita berangkat kurang sehat, di tanah suci sehat, pulang lebih sehat. Berangkat sehat, di tanah suci lebih sehat, pulang sangat sehat. Amin. Bisa aja begitu kan? Pasti bisa. Nah, lulus S3. Nanti kasih dokter kali ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya. Ya silakan, ya Pak Ustadz. Oh, krim pelembab. Panas ada krim pelembab itu. Perlu ya. apa enggak? Ya, bagian tangan, muka dan sebagainya. Yang kedua, ada orang pertimbangan kalau haji atau umroh begini, sering minum, sering kencing takutnya. Biasanya begitu kan? Karena saya punya teman waktu ziarah itu nggak mau minum-minum takut kencing dan ngerepotin orang. Berhenti tengah jalan. Itu bagaimana mensiasatinya? Yang ketiga, kalau ngerokok itu sebetulnya sih menurut saya halal-halal saja. Karena saya juga ngerokoknya setengah-setengah. Jadi kalau masuk kuman itu, jadi kuman itu masuk ke mulut, dengan asap rokok mati duluan dia, karena dapat membunuh. Asap rokok dapat membunuh. Jadi kumannya itu udah dibunuh sama asap rokok. Itu yang saya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga saya jawab dulu. Yang ketiga, jadi ternyata tadi kan ada prestasi setan, ada 3 prestasi setan. Pintarnya setan mengganggu merayu manusia. Ternyata ada satu prestasi lagi, bagaimana orang yang merokok itu setan tuh pokoknya kamu tak cari teori ya supaya merokok itu bagus gitu. Wah, itu hebat setan.
Ngapunten. Terus pakai krim boleh, terima kasih ya. Ada yang kelupaan juga memang. Krim silakan. Ya, tapi matanya jangan ditolak pakai krim ya. Ya, terus yang kedua apa ya tadi ya? Oh, minum. Ya, begini. Jadi Ibu Ika dapat ilmu dari dokter petugas kesehatan yang dahulu. Minumnya jangan sering, sedikit, jangan sering. Sering tapi dikit-dikit. Sering tapi dikit-dikit. Tapi kalau misalnya kita juga harus beser, sering, itu kita hanya ada dua pilihan, bukan? Hajinya sukses, sering kencing, atau enggak sukses, karena dehidrasi dirawat. Akhirnya kita harus memilih. Enaknya sih airnya cukup, enggak sering kencing, itu keinginan kita semua. Iya kan? Tapi resikonya kalau banyak minum ya banyak kencing. Lah bagaimana? Apa minum, enggak boleh kencing dimuntahin lagi, enggak mungkin kan? Jadi harus ada pilihan juga resikonya. Banyak minum lebih sehat, tidak dehidrasi, tapi sering kencing. Mudah-mudahan banyak minum, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit, tapi tidak sering kencing dan sehat. Oke, lagi ya. Karena panas. Karena panas kan jadi belum sempat keluar kencing sudah peringatan menguap ya. Iya. Atau nanti kalau misalnya takut sering kencing, mungkin Bapak mau cari sengaja berpanas-panas mungkin biar gak sering kencing. Maaf ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Cara medik yang kita orang awam tahu, yang fatal itu kan jantung, gitu kan. Ya. Nah ini kan kegiatan fisik yang tidak bisa menghindar dari aktivitas orang lain juga, karena misalnya kayak tawaf kan nggak bisa berhenti. Betul. Nah karena ini ada pembimbing, terus kemudian ada dokternya juga. Nah ciri-ciri apa yang seseorang itu harus menghentikan aktivitasnya? Misalnya yang secara umum yang kita tahu itu tahu-tahu keluar keringat dingin, terus oksigen ke otak, ini mohon izin kita orang awam, oksigen yang ke otak berkurang sehingga kunang-kunang gitu. Nah, apa namanya, bisa jadi itu karena fungsi jantung mulai terganggu. Nah artinya kalau kita, orang awam kemudian nggak tahu, maksain sehingga beresiko tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini soal rokok. Tapi bukan untuk mengkritiki. Saya sharing dok. Dulu saya perokok sehari itu bisa dua pak ya, bukan dua slot, dua bungkus. Nah, saya pernah seminggu berturut-turut itu kayak terapi ya, tapi kita punya inisiatif sendiri. Itu minum air kelapa muda, dan itu nggak mesti harus yang hijau, karena hijau kan mahal. Sudah pokoknya, sehingga saya tahu mana yang manis itu yang tebel dagingnya tapi masih bisa dikerok. Itu rasanya paling enak. Seminggu berturut-turut itu, kemudian itu tahu-tahu kita itu ini dok, nggak minat lagi untuk ngerokok. Tahu-tahu gitu. Makanya kita nggak sengaja. Dicatat. Nggak sengaja. Makanya ini sharing karena saya ini bukan debat terbuka masalah rokok ya, bukan. Lanjut. Bukan karena ini terkait dengan mungkin kesehatan paru-paru juga ya, mungkin di sana. Itu dok, yang terutama yang pertama tadi dok ya. Ya. Oke. Jadi sudah ada pemeriksaan EKG. EKG itu nanti yang baca itu dokter spesialis baca EKG, biasanya spesialis jantung. Nanti di sana akan ada rekomendasi. Ini kalau lari ini ada sesuatu, jangan dipaksakan. EKG-nya bagus, total kolesterolnya bagus, kok sesak? Misalnya, wah sesaknya bener enggak sih? Mungkin enggak, mungkin sesaknya karena capek aja, karena malas aja. Mungkin loh ya, tapi mungkin maksudnya kalau misalnya sesak sungguhan ya sudah. Kalau itu misalnya dia punya penyakit jantung, kalau kemudian ternyata nanti sesak, aktivitasnya harus dihentikan. Lalu kalau misalnya kita tidak tahu apa tiba-tiba sesak, tapi sesak sungguh-sungguh loh ya. Sesak itu kan bisa nanti akan bisa dilihat kalau sesak napas itu
Jadi antar liganya itu kesedot. Jadi nekuk, itu tanda-tanda sesak. Kemudian juga napasnya lebih cepat, itu sesak. Kemudian yang bersangkutan memang dia merasa sesak. Yang memang demikian ya istirahatlah. Tetapi ya itu tadi saya matur yang pertama tadi, itu dengan pemeriksaan EKG itu nanti ada rekomendasi dari dokter spesialis, nanti akan kita bacakan, Bapak Ibu itu ternyata Bapak Ibu punya ini gitu kan. Bahkan sebenarnya saya mau minta hasilnya kemarin langsung ya, tapi kan harus dibaca dulu dokter ininya, harus dibaca oleh dokter spesialis jantungnya. Saya sebenarnya pengen tahu masing-masing saudara-saudara saya ini seperti apa kondisi jantungnya begitu, apakah ada kelainan apa enggak, tapi itu harus dibaca dulu, jadi nggak mungkin sekarang. Padahal ini sebenarnya event penting gitu. Ya itu Pak, jadi kalau misalnya sesak ya sudah istirahat saja. Sesak yang sungguh-sungguh loh ya. Kan ada juga sesak yang memang bukan karena jantungnya ya. Iya. Ya mudah-mudahan sesaknya karena memang merasa malas aja lah, tapi mudah-mudahan enggak ya. Nah, gimana? Sudah puas belum? Jadi dihentikan saja kalau memang sesak napas. Iya. Mungkin nanti terkait dengan obat putih juga, artinya pas berkegiatan terus gimana misalnya. Oke. Kegiatan itu memang nggak boleh berhenti gitu. Iya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan enggak ya, karena nanti juga itu tadi. Kadang-kadang orang mungkin agak kurang makan misalnya gitu, tahu-tahu keluar keringat dingin kan. Oh iya bisa ya, karena kurang kalori ya. Pas sedang beraktivitas gitu. Bisa juga sih, iya. Berpotensi pingsan. Betul. Iya. Kemudian kalau kunang-kunang itu memang bisa juga karena kurang darah. Jadi nanti HB-nya akan ketahuan. Kalau HB-nya itu rendah itu memang bisa kunang-kunang karena memang oksigen yang ke otak kurang kan. Betul, bagus banget. Terus mengenai rokok tadi itu mungkin bisa ditular-tularkan ya. Ternyata bisa kehilangan nafsu merokoknya setelah makan itu ya tadi ya. Tapi memang yang bagus memang air kelapa apa? Bukan kelapa hijau ya? Bukan kelapa hijau bukannya? Oh bukannya. Ada lagi? Oh, tadi yang mana duluan ya? Mana yang duluan? Mana dulu silakan? Ya nanti kebagian kok silakan. Ya. Hah? Ini kesempatannya sih, kesempatannya untuk wawancara kan kalau ada yang kurang dari saya atau apa yang perlu panitia persiapkan juga, ya kan? Ada yang melihat seperti tadi Pak Ustadz tadi bilang perlu enggak benar, ternyata saya kurang untuk materi itu. Gimana? Iya Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Pak saya mau tanya, kemarin kan sempat kita di ruangan itu ya, pemeriksaan dan lain-lain kan ngobrol dengan dokternya. Sehubungan dengan banyaknya keluhan terhadap sesak nafas dan menyebabkan bronkitis atau pneumonia, itu kan memang fatal ya dok, soalnya memang perbedaan orang hidup dan enggak kan di nafas gitu ya. Nah antisipasinya katanya kalau misalnya memang kita memiliki alat seperti nebulizer gitu di rumah sehingga tidak harus mengandalkan yang dimiliki oleh medis supaya cepat-cepat gitu ya, kita disarankan untuk bawa nebulizer sendiri gitu, dengan beberapa mungkin kan obat-obatan ya mungkin yang cocok sama kita gitu. Pertanyaan saya, nebu itu kan berat ya dok ya, apalagi kemarin sudah ada pembatasan dari 23 kg. Nah begitu saya angkat kan memang berat, itu kayak wasting tempat aja gitu. Nah ini saran dokter gimana? Apakah saya mau bawa itu atau mengandalkan dari tim medis gitu? Jalan bijaknya supaya win-win solution gitu. Iya, bisa dan enggaknya untuk bawa nebulizer itu nanti mungkin Pak Anu ya, Pak Ustadz Lutfi mungkin yang akan menjawab. Yang jelas kelainan paru-paru nanti akan bisa terlihat dari foto ronsen. Kalau foto ronsennya bagus, ya insya Allah aman. Kemudian antisipasinya pakai masker. Kemudian iya, itu usaha kita. Itu usaha kita untuk kalau bisa nanti sama ya, gitu ya. Oke? Betul. Nah,
Oke. Apakah misalnya pada saat ada gejala sedikit dia telat minum obat, ataukah misalnya ada kesalahan makan? Maksudnya intinya kondisi apa yang mesti diwaspadai kalau lah qadarullah misalnya si dispepsianya itu muncul gitu, dan supaya nggak jadi makin bahaya gitu sih. Kalau obat-obatan insya Allah sih pasti akan dibawa, insya Allah akan dibawa gitu. Ya itu. Kena ini karena maksudnya apa yang kita utarakan karena memang yang dirawat itu ada yang dispepsia. Jadi kita sudah ketahui dispepsia itu kan ketidakkeseimbangan asam lambung itu bisa muncul karena misalnya emosi, telat makan yang terlalu merangsang, pedas, dingin, kemudian ada kumannya juga, ada kuman di sana, jadi ada obatnya. Jadi kalau menurut saya pasti ya hindari perut kosong, kalau perlu bawa roti, kemudian roti tawar ya, kemudian jangan telat makan, terus pilih makanan-makanan yang baik. Kemudian yang penting lagi, rekomendasi dari dokter pribadi yang selama ini apa yang harus dikerjakan itu juga bagus. Ya kan, mungkin dokternya Mbak, mungkin dokter yang ahli khusus perut mungkin bisa saja, atau gastroenterologi mungkin ada yang sudah biasa nangani ibu itu nanti silahkan dicatat, gitu ya Mbak ya. Jadi kalau di sini ya paling jangan telat makan, jangan dingin, jangan keras, jangan panas, jangan pedas. Itu saja paling kalau di sini. Nantinya. Ada baiknya sebelum berangkat ya kita konsul dulu gitu ya sama si dokternya ya. Ya. Bahkan yang lain pun juga saya tawarkan, yang punya dokter pribadi silahkan dong, kalau perlu saya dikasih nomornya, biar saya juga bisa konsultasi. Dok ini jadi jamaah di tempat kami gitu. Maaf ya saya sebut di tempat kami ya. Nah, ini apa nasihatnya, bagaimana kalau ada sesuatu, itu saya juga malah seneng itu. Iya. Oke. Kebetulan kan saya, walaupun saya dokter spesialis patologi klinik, tapi kemampuan saya kan dokter umum saja. Gitu. Jadi saya dokter umum, lama nggak praktek, kemudian tapi pernah nangani pasien banyak dulu gitu. Iya, di Papua, di Ambon waktu dor. Tapi kan di Jakarta ini sudah banyak ahli-ahlinya penyakit dalam, bahkan khusus penyakit dalam yang mengenai gastro pun ada. Jadi saya sarankan nanti bagaimana beliau mengarahkannya, kalau perlu nomornya dikasihkan ke saya, biar kalau terjadi sesuatu saya bisa juga cerita sama beliau atau minta petunjuk sama beliau. Oke, gimana? Siap? Kalau ada nanti itu kita nanti panitia kita minta tolong untuk kalau memungkinkan kita persiapkan. Tapi itu bukan kapasitas saya untuk menjawab, untuk mempersiapkan. Memang kita akan menyediakan obat-obat tertentu. Nah kalau misalnya ada yang punya penyakit tertentu mungkin juga perlu, misalnya omeprazol yang memang jarang ya mungkin tidak mudah didapatkan, mungkin juga kita siapkan. Siap. Iya betul. Nanti Mbak Windah menjelaskan. Nanti dengan Mbak Windah bagian kesehatan akan menjelaskan. Ini karena mengenai soal fasilitas ya. Mudah-mudahan tercukupi apa yang kita perlukan sehingga semuanya terlayani dengan baik. Oke, maaf ya tidak semuanya karena itu juga menyangkut kebijakan dari Sahara Kabilah. Oke, ada yang lain? Cukup? Mohon maaf ya kalau ada yang kurang, memang banyak kurangnya ya. Oke, kan belum selesai tadi. Belum ya? Masih ada penutupnya. Awas jangan kelewatan ya. Terakhir sebelumnya. Tadi terima kasih terakhir. Oke. Lulus ya dan terima kasih semoga bermanfaat. Tapi kita hanya berusaha. Allah yang menentukan dan Allah Maha Kuasa segala sesuatunya. Jangan lupa doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Ya, itu hanya usaha kita ikhtiar sebagai manusia, apalagi saya hanya makhluk begini aja. Hanya berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa. Mohon didoakan supaya bisa saya dan teman-teman bisa mengawal saudara-saudara semua dengan baik. Allahumma amin. Oke, begitu ya barangkali. Mohon maaf atas kesempatannya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jana, luar